Teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai tips atau cara menghadapi debt collector dengan baik, tidak usah panik ya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman pernah ya berhadapan dengan debt collector, baik itu di pinggir jalan, di suatu tempat atau mungkin didatengin ke rumah. Nah, mungkin bisa berbagi tips juga ya. Nah, namun kali ini ya saya ingin berbagi tips teman-teman ya, cara menghadapinya. Nah, misalkan ya, Bapak Ibu punya sangkutan atau tunggakan yang belum dibayarkan, maka ketika didatengin oleh debt collector, maka hadapi dengan baik, dengan tenang. Tidak usah panik karena gimana pun juga debt collector itu juga manusia, punya perasaan, punya nurani. Apabila kita sampaikan secara baik dan benar, terus kemudian tidak panik, maka mereka pun juga akan menghadapi kita secara baik. Nah, itu ya. Jadi, pertama ya harus diterima dengan baik. Misalkan dia datang ke rumah ya. Jadi jangan lari ya, jangan menghindar. Jangan lari dari tanggung jawab. Nah, mereka kan hanya datang menagih utang yang belum terselesaikan. Ya, tujuannya agar masalahnya dapat selesai segera. Nah, kan itu ya, itu tips pertama ya. Jadi dihadapi dengan baik. Nah, lalu kemudian tips yang kedua, tanyakan identitasnya, tanyakan surat tugas dan juga sertifikasi teman-teman. Nah, itu ya. Nah, solusi utama untuk menghindari debt collector yang ilegal, maka kita harus pertanyakan identitasnya, terus kemudian surat tugas dan juga sertifikasi. Ya, karena debt collector yang baik dan benar pasti itu resmi ya. Resmi. Nah, tidak mungkin macam-macam mereka, tidak mungkin arogan ya. Jadi harus bersertifikasi. Ada namanya sertifikasi profesi penagihan pembiayaan atau biasa disingkat dengan SP3. Ya, itu tips yang kedua. Lalu kemudian tips yang ketiga, sampaikan dengan baik kondisi keuangan yang sebenarnya ya, termasuk kendala yang sedang dihadapi. Sampaikan secara jujur, jangan diumpet-umpetin. Jangan galak, ketika galak ya lebih galakan mereka juga. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jelaskan secara baik, terus kemudian mengenai kondisi keuangan termasuk masalah-masalah yang sedang dihadapi ya. Harus kooperatif, harus jujur, sopan menghadapinya. Jangan dalam kondisi panik, ketakutan. Nah, kalau dalam kondisi panik, ketakutan ya mereka juga menggunakan ini ya, melihat dampak psikologi, semakin takut kita ya semakin ditekan sama dia. Lalu kemudian ketika datang melakukan penagihan dan terus kemudian masih ada tunggakan ya, dapat atau punya dana sekian, dicicil aja, bayar semampunya, kan gitu, bayar semampunya. Jangan punya uang justru malah tidak mau bayar, karena kewajiban kita pun juga harus dilaksanakan ya. Nah, itu ya, bayar semampunya, cicil kalau punya uang, kan gitu. Lalu tips yang kelima itu ya, ikuti permintaannya, arahan yang baik. Nah, itu ya, ikuti permintaannya. Misalkan dia mau, oh ya udah mungkin ibu harusnya seperti ini ya. Dicicil aja deh kalau memang tidak bisa langsung melakukan pelunasan. Dicicil aja, diikuti aja arahannya, kan gitu. Oh ya udah dibuat pernyataan aja deh biar saya enak laporannya. Jangan justru kita ngotot. Sudah tahu salah, terus kemudian punya utang masih ngotot ya, orang pun juga punya batas kesabaran ya. Nah, tips yang keenam, apabila debt collector atau oknum debt collector ini melakukan tindakan ancaman atau intimidasi, maka atas tindakan dan perbuatan tersebut silahkan laporkan ke kantor polisi atas perlakuan yang dilakukan terhadap
diri kita. Nah, itu teman-teman ya, tempuh upaya hukum agar mereka tidak semena-mena, agar mereka tidak lakukan tindakan-tindakan arogansi, melakukan ancaman atau intimidasi. Misalkan dia eh, menagih melalui by phone, telepon atau WhatsApp mungkin ya. Segala sesuatunya direkam ya, direkam atau di screenshot agar menjadi bukti-bukti biar dapat diproses, agar orang-orang seperti ini tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang semena-mena. Nah, itu ya teman-teman ya, kira-kira tips untuk menghadapi atau menghadapi debt collector dengan baik ya. Tidak usah panik, tidak usah takut ya, karena ya kita pun juga kalau memang punya uang, apabila punya sangkutan atau tunggakan, pastilah kita bayar. Namun ketika memang kondisi keuangan lagi sulit, nah tentu sampaikan secara baik, jujur, kooperatif. Nah, namun apabila tindakannya sudah di luar dari prosedur, maka silahkan lakukan upaya hukum, laporkan. Dan paling penting ya teman-teman ya, ketika ada debt collector yang datang ke rumah ataupun disamperin nih kita di mana-mana nih. Nah, pertama pertanyakan identitasnya, lalu kemudian surat tugasnya dan sertifikasi sebagai debt collector ya. Sertifikasi profesi penagihan pembiayaan atau SP3 teman-teman ya. Itu ya. Jadi mereka harus membawa atau melengkapi dirinya dengan identitas, surat tugas dan juga sertifikasi SP3 teman-teman ya. Itu teman-teman ya, cara menghadapi debt collector ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.